Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Mahfud di mata kuliah Biomekanika Olahraga. Jadi pada materi ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan tabrakan, khususnya dalam olahraga. Dalam karate itu terjadi tabrakan saat saling adu tendang. Dalam tinju pun saat adu pukul itu terjadi tabrakan. Dalam sepak bola itu juga terjadi tabrakan. Kemudian kita berikan contoh lagi seperti bola dalam sepak bola. Saat bola itu dalam keadaan bergerak, kemudian bola itu membentur kaca, maka kaca tersebut akan pecah. Nah, kemampuan ini timbul akibat karena adanya gerak bola dan bola memiliki berat atau massa. Jika bola itu ringan seperti halnya bola pingpong, belum tentu kaca itu akan pecah. Sedangkan jika bola itu seperti bola voli atau bola sepak bola, kaca itu akan pecah. Jadi bola yang bergerak itu dikatakan juga memiliki momentum. Selanjutnya, momentum itu apa? Momentum adalah besarnya gaya dorong dari suatu benda. Atau momentum juga adalah kekuatan dari gerak. Jadi momentum itu diperoleh apabila benda tersebut bergerak dengan suatu kecepatan. Sebagai contoh, orang petinju melakukan pukulan. Untuk mendapatkan pukulan yang maksimal, maka kecepatan pukulan atau V dan massa dari kepalan tangan atau M juga itu akan menentukan besaran gerak. Jadi M dikali V disebut jumlah gerak atau momentum gerak atau kekuatan gerak. Selanjutnya, momentum ini tidak timbul begitu saja, tetapi ada penyebabnya. Yang menyebabkan terjadinya momentum adalah adanya kekuatan atau disimbolkan K. Contoh, saat Anda mendorong motor atau saat kita mendorong motor, kita mengerahkan kekuatan sehingga terjadi gerak atau momentum. Pada motor tersebut yang besarannya adalah M dikali V. M itu adalah massa dari gerobak dan V adalah kecepatan dari gerobak. Besaran momentum tidak timbul dari besarnya K atau kekuatan yang kita timbulkan saja, tetapi makin lama kita mengerahkan K, maka makin besar momentum yang ditimbulkan. Jadi besar K dan lamanya kekuatan tersebut atau T itu menentukan besarnya momentum. Selanjutnya, impuls. Impuls dan momentum merupakan hubungan sebab akibat. Contoh, seorang atlet lempar lembing atau pitcher, bila tolakan atau ayunan lengannya panjang, maka pengerahan kekuatan lebih lama, sehingga impulsnya juga akan lebih besar. Impuls yang besar itu menyebabkan momentum yang dihasilkan juga lebih besar. Pada gerakan lempar lembing, impuls dapat diperbesar dengan membuat awalan yang besar. Jadi sama dengan T-nya diperbesar. Tetapi pada saat menolakkan kaki, T tidak dapat diperbesar. Jadi meluruskan tungkai saat melakukan lemparan dan melakukan lemparan tidak dapat dilakukan dengan berlama-lama, tetapi dengan harus sangat cepat, sesaat dan meledak seketika. Jadi impuls untuk menolak adalah dengan memperbesar K, dan untuk memperbesar impuls mengayun dengan memperbesar T. T itu adalah awalan. Jadi besarnya impuls didapatkan dari K dikali T. Karena momentum dan impuls adalah hubungan sebab akibat, maka K dikali T itu sama dengan M dikali V. Kekekalan momentum. Terdapat beberapa prinsip kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada cabang olahraga menembak, saat pelatuk pistol ditarik, atau momentum dari peluru yang ditimbulkan akan mendorong lengan atau badan ke belakang, yang biasa disebut dengan recoil. Atau roket dapat meluncur ke atas karena disebabkan oleh gas yang menyebar ke bawah. Itu sebagai penyebab atau mendorong roket itu naik ke atas. Hal ini dikarenakan asas action dan reaction pada hukum Newton 3, tetapi berlaku pada momentum gerak. Seperti itu. Sebagai contoh, dua buah peluru dengan massa yang sama digantung dengan ketinggian yang sama, maka yang akan terjadi massa peluru 1 sama dengan peluru 2. Momentum peluru 1 itu sama dengan M1 V1. Momentum peluru 1 diteruskan ke peluru 2. Momentum peluru 2 sama dengan M2 V2. Karena karena M1 V1 sama dengan M2 V2, maka ayunan sama besar. Jadi D1 sama dengan D2.
Jika momentum suatu benda diteruskan atau dipindahkan ke benda lain, maka jumlah momentum dari benda pertama akan sama besar dengan benda kedua. Artinya, momentum itu tidak berubah atau disebut dengan kekekalan momentum. Contoh, jika kita men-smash bola voli, momentum dari tangan akan dipindahkan atau diteruskan pada bola dengan besar dan jumlah yang sama. Berlaku pula di sepak bola, momentum dari kaki saat kita menendang bola itu diteruskan dengan besar dan jumlah yang sama ke bola. Itu adalah hukum kekekalan momentum. Selanjutnya, asas kekekalan momentum. Pada lompat tinggi, momentum dari tungkai yang diayun akan menyebabkan tubuh terangkat ke atas. Kemudian pada seorang petinju memukul lawan dan lawannya menghindar. Momentum dari pukulan itu akan menyebabkan tubuh terbawa oleh momentumnya untuk bergerak ke depan. Jadi kita seperti akan jatuh ke depan, itu momentumnya. Kekekalan momentum dapat dikatakan tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja. Pasti ada perubahan atau perpindahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut. Kemudian follow through itu berkaitan dengan momentum. Semua gerak lanjut akibat dari adanya momentum. Follow through penting untuk melanjutkan momentum gerak. Dalam olahraga hal ini sangat penting untuk mengkomunikasikan pola gerak yang berurutan. Akurasi akan terkontrol bila dilakukan dengan memanfaatkan follow through dan peluang terjadinya cedera akan semakin sedikit. Itu dari asas kekekalan momentum. Selanjutnya, tenaga kerja dan energi itu dalam setiap aktivitas itu kita membutuhkan energi yang dihasilkan dari tenaga kerja. Jumlah energi yang dimiliki individu untuk menghasilkan tenaga kerja terbatas. Rumus tenaga kerja itu adalah W sama dengan G dikali S. W itu adalah tenaga kerja dalam kilogram meter, sedangkan G itu gaya efektif dan S adalah jarak panjang gaya bekerja. Sebagai contoh, seorang peloncat tinggi mengangkat titik berat badannya setinggi 45 cm dari waktu membungkuk hingga kaki meninggalkan tanah. Gaya yang digunakan untuk menolak adalah 150 kg. Selanjutnya, berapakah tenaga kerja yang digunakan? Jadi di sini kita gunakan rumus tenaga kerja W sama dengan G kali S. W, G-nya itu 150 dikali S. S-nya itu 45 cm. Jadi 4 cm itu kita ubah menjadi meter. Sehingga W 150 dikali 0,45 sama dengan 67,5 kg meter. Seperti itu. Kemudian contoh kedua lagi, seorang atlet tolak peluru menggerakkan pelurunya sepanjang jarak 150 cm sebelum peluru lepas dari tangan dan memberikan gaya sebesar 20 kg pada peluru. Pertanyaannya, berapakah tenaga kerja yang digunakan? Masih sama seperti yang rumus awal. Jadi 20 dikali 1,5. 1,5 itu didapat dari 150 cm dirubah menjadi meter. Hasilnya 30 kg meter. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bahasan energi kinetik. Apabila dari benda yang bergerak diketahui berat dan kecepatannya, maka energi yang dipakai dapat dihitung. Rumus yang menunjukkan hubungan antara tenaga kerja dan energi adalah W sama dengan G dikali S sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik juga disebut energi gerak. Energi yang dikeluarkan sebagai hasil kerja, energi sebagai hasil dari suatu gaya untuk menempuh jarak tertentu. Jadi, selanjutnya, power yang digunakan untuk kegiatan berbeda sesuai dengan kecepatannya pangkat 3. Power merupakan basis energi yang sama dengan P sama dengan G dikali V. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan dalam badan, karena posisi badan yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan kerja. Seorang yang meloncat ke atas mengeluarkan energi kinetik. Bila ia mencapai titik tertinggi, ia mempunyai energi potensial yang berbanding lurus dengan tingginya dari dasar. Energi potensial penting dalam aktivitas berayun. Dengan energi potensial, badan dapat menambah kecepatan pada ayunan ke bawah. Rumus energi potensial itu adalah EP sama dengan B dikali H, atau M kali G dikali H. B itu adalah berat badan, H itu tinggi vertikal, M itu massa. Demikian materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.